Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar wirausaha kerajinan. Yang akan kita bahas yaitu kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sebelumnya kita lihat dulu tentang limbah. Limbah itu terbagi menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Untuk limbah organik, yaitu limbah yang berasal dari makhluk hidup yang dapat diuraikan secara sempurna oleh proses biologi dan mudah membusuk atau terurai. Nah, biasanya limbah ini berasal dari perumahan, hotel maupun restoran. Contohnya sisa makanan, sayuran, buah-buahan, daun kering, rumput, potongan kayu, ataupun kotoran atau tinja. Sedangkan yang berasal dari alam terbuka atau persawahan, contohnya adalah sisa tanaman, kayu, dan bangkai hewan. Nah, yang berasal dari peternakan ini biasanya kotoran hewan itu sendiri. Nah, kemudian limbah anorganik. Limbah anorganik itu adalah limbah yang dihasilkan dari bahan-bahan yang bukan berasal dari alam, melainkan bahan-bahan buatan manusia atau bahan sintetik. Biasanya sifatnya ini sulit terurai. Jadi dia bisa diuraikan, tapi biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan sampai puluhan tahun, ya. Nah, ini biasanya limbah anorganik berasal dari benda-benda hasil produksi atau teknologi pengolahan barang tertentu. Contohnya misalnya plastik, styrofoam, kaleng, dan lain-lain. Nah, yang kita bahas ini adalah tentang limbah berbentuk bangun datar. Limbah berbentuk bangun datar ini adalah limbah yang berbentuk bangun yang berdimensi 2. Nah, jadi yang memiliki ukuran panjang kali lebar, ya. Nah, contoh dari limbah berbentuk bangun datar antara lain adalah daun, kertas, kain perca, dan plastik. Nah, dari pembahasan kerajinan bahan limbah berbentuk bangun datar ini ada 5 poin yang akan kita bahas, yaitu yang meliputi perencanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kemudian yang kedua adalah tentang sistem produksi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang ketiga, perhitungan titik impas atau break even point usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Yang keempat yaitu tentang strategi promosi produk hasil usaha kerajinan dari bahan berbentuk bangun datar. Yang kelima, laporan kegiatan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang pelaksanaan usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, yaitu tentang ide dan peluang usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Menganalisis peluang usaha ini bertujuan untuk mencari dan melaksanakan kegiatan usaha yang menguntungkan. Nah, persiapan-persiapan yang dapat dilakukan dalam menganalisis peluang usaha diantaranya adalah yang pertama, meneliti berapa luas usaha yang akan dipilih, bentuk usaha apa yang akan dipilih, jenis usaha apa yang akan ditekuni, informasi usaha yang akan diterima, dan ada atau tidaknya peta usaha yang menguntungkan. Nah, setelah mengidentifikasi peluang usaha tadi, selanjutnya adalah memilih jenis usaha produk kerajinan. Menganalisis peluang usaha pada produk kerajinan ini juga dimaksudkan untuk menemukan peluang dan potensi usaha yang dapat dimanfaatkan. Dapat juga untuk mengetahui besarnya potensi usaha yang tersedia dan berapa lama usaha tersebut dapat bertahan. Berikutnya, ini terdapat beberapa cara atau metode dalam melakukan pemetaan potensi usaha, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ini kita menggunakan analisis SWOT, ya. Analisis SWOT. SWOT itu singkatan dari S-nya strength, W-nya weakness, O-nya opportunity, dan T-nya threat. Nah, SWOT analisis SWOT ini adalah suatu kajian terhadap lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Untuk analisis ini umumnya didahului oleh proses identifikasi faktor eksternal dan internal untuk menentukan strategi terbaik. Selanjutnya dilakukan pembobotan terhadap tiap unsur SWOT berdasarkan tingkat kepentingannya. Nah, analisis internal ini lebih menitik beratkan
pada aspek kekuatan atau strength-nya dan kelemahan atau weakness-nya. Kemudian sedangkan analisis eksternal ini untuk menggali dan mengidentifikasi semua gejala peluang atau opportunity yang ada dan yang akan datang serta ancaman atau threat dari kemungkinan adanya pesaing atau calon pesaing. Nah, untuk analisis SWOT ini digunakan untuk mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pengembangan usaha produk kerajinan untuk alat penyusun strategi. Analisis SWOT ini juga didasarkan pada logika untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang untuk mengatasi kelemahan dan ancaman secara bersamaan. Analisis SWOT ini dapat dilakukan dengan mewawancarai pengusaha kerajinan menggunakan kuesioner. Jadi kalian bisa nanti berlatih membuat analisis SWOT ya dari produk yang akan kita buat. Nah, sekarang tujuan dalam pengembangan ide dan peluang usaha pada produk kerajinan ini diantaranya adalah sebagai ide dalam pembuatan produk agar diminati konsumen. Kemudian, ide dalam pembuatan produk agar dapat memenangkan persaingan. Kemudian yang ketiga, ide dalam pembuatan dan pendayagunaan sumber-sumber produksi. Yang keempat, ide yang dapat mencegah kebosanan konsumen di dalam pembelian dan penggunaan produk. Dan yang terakhir, ide dalam pembuatan desain, model, corak, warna produk agar disenangi konsumen. Ya, jadi dipilih yang kira-kira nanti diminati dan disenangi oleh konsumen. Dan juga jangan lupa agar kita dapat bersaing dengan produk-produk lain yang sejenis. Berikutnya, ini ada beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menganalisis peluang usaha produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Di antaranya yang pertama adalah penetapan kelayakan usaha. Nah, hal-hal penting yang harus dilakukan pada saat penetapan kelayakan usaha ini adalah kemampuan untuk menemukan jawaban tentang apakah peluang usaha produk kerajinan yang ditetapkan dapat dijual. Kemudian berapa biaya yang dikeluarkan serta mampukah produk kerajinan usaha tersebut menghasilkan laba. Nah, yang termasuk ke dalam penetapan kelayakan usaha diantaranya yang pertama adalah analisis kelayakan teknis. Nah, dalam pembuatan produk kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar, ini perlu dianalisis teknis yang sesuai atau yang layak. Apakah itu teknik anyam, teknik kolase, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, ini analisis peluang pasar. Analisis peluang pasar ini dilakukan untuk menemukan pasar yang menguntungkan, memilih produk yang dapat dijual, kemudian menerapkan teknik pemasaran yang baik, serta merencanakan sasaran pelanggan. Nah, tujuannya ini untuk mengumpulkan informasi dalam rangka pengambilan keputusan tentang usaha kerajinan yang akan dibuka. Berikutnya yang ketiga, ini menentukan segmen pasar. Nah, langkah ini juga bertujuan untuk mengetahui pembeli tiap-tiap segmen pasar saat ini dan yang akan datang. Salah satu cara untuk mendapatkan informasi ini adalah dengan memilih agen untuk menguji pasar. Yang keempat, sumber informasi pasar. Informasi pasar digunakan untuk mengevaluasi peluang pasar masa sekarang dan yang akan datang dari usaha produk kerajinan tersebut. Nah, untuk memperoleh informasi tersebut, ini dapat dilakukan dengan mengadakan penelitian secara spesifik untuk mengumpulkan data primer dan menemukan data-data relevan yang berasal dari lembaga seperti Badan Pusat Statistik, Kantor Dinas Pariwisata dan Perindustrian maupun Biro Penelitian yang disebut dengan data sekunder. Berikutnya yang kelima yaitu uji coba menjual. Uji coba pasar menjadi teknik riset utama untuk mengurangi resiko pada usaha produk kerajinan dan menilai keberhasilannya. Nah, metode ini yang digunakan dalam uji coba pasar antara lain adalah pameran perdagangan, menjual pada sejumlah konsumen terbatas, dan menggunakan uji coba pasar di mana penerimaan calon pembeli ini bisa diamati dan dianalisis lebih dekat. Nah, uji coba pasar ini juga memberikan kemungkinan peluang dalam pemasaran, distribusi, dan pelayanan.
Yang keenam adalah studi kelayakan pasar. Bagi usaha baru, kegiatan ini harus dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian dan kegagalan usaha produk kerajinan. Ya, selanjutnya ke analisis kelayakan finansial. Nah, analisis kelayakan finansial ini merupakan landasan untuk menentukan sumber daya finansial yang diperlukan untuk tingkat kegiatan tertentu dan laba yang bisa diharapkan. Ada dua langkah dasar sebagai alternatif dalam analisis kelayakan finansial, yaitu yang pertama, penentuan kebutuhan finansial total dengan dana yang diperlukan untuk operasional. Kebutuhan finansial ini lebih baik diproyeksikan tiap bulan, bahkan mingguan, untuk operasi tahun pertama dari usaha produk kerajinan baru. Selanjutnya baru diproyeksikan untuk 3-5 tahun yang akan datang. Yang kedua, penentuan sumber daya finansial yang tersedia. Nah, dalam menentukan sumber daya finansial potensial yang tersedia, ini harus dibedakan sumber finansial jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Yang C, membedakan persaingan. Nah, semua usaha produk kerajinan ini tentu akan menghadapi persaingan, baik persaingan langsung, yaitu dari produk kerajinan yang sejenis, maupun dengan produk perusahaan kerajinan lain pada pasar yang sama. Analisis persaingan ini dilakukan untuk pengembangan dan keberlanjutan usaha produk kerajinan yang dikembangkan. Berikutnya, yang kedua yaitu sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ini dapat dikategorikan atas 6 tipe sumber daya atau disingkat dengan 6M. Nah, 6M itu M yang pertama ini adalah man atau manusia. Sumber daya manusia ini adalah salah satu faktor produksi selain tanah, modal, dan keterampilan. Nah, manusia merupakan unsur manajemen yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan tadi. Kemudian M yang kedua adalah money atau uang. Besar kecilnya hasil kegiatan ini dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan, karena ada hubungannya dengan berapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, alat-alat yang dibutuhkan dan harus dibeli, serta berapa hasil yang akan dicapai oleh perusahaan tadi. Kemudian M yang ketiga yaitu material atau fisik. Nah, perusahaan umumnya tidak menghasilkan sendiri bahan mentah yang dibutuhkan, tetapi membeli dari pihak lain. Nah, untuk itu perusahaan harus berusaha untuk memperoleh bahan mentah dengan harga paling murah. Bagaimana cara menggunakan pengangkutan yang murah dan membuat proses pengolahan seefisien mungkin. Sedangkan M yang keempat adalah mesin atau teknologi. Nah, setelah revolusi industri, ini banyak pekerjaan manusia yang digantikan oleh mesin. Perkembangan teknologi yang begitu pesat ini menyebabkan penggunaan mesin semakin meningkat. Adanya mesin baru memungkinkan terjadinya peningkatan produksi yang sangat tinggi. Nah, jadi butuh mesin. Kemudian M yang kelima ini method atau metode. Nah, metode sangat dibutuhkan agar mekanisme kerja berjalan efektif dan efisien. Metode kerja yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan, baik yang menyangkut proses produksi maupun administrasi, ini biasanya memerlukan waktu yang lama, jadi tidak berlangsung secara instan atau singkat. Sedangkan M yang keenam, ini adalah market atau pasar. Nah, jika barang yang diproduksi tidak laku, proses produksi barang akan berhenti. Nah, agar pasar dapat dikuasai, kualitas barang harus sesuai dengan selera konsumen dengan harga yang terjangkau oleh daya beli konsumen. Berikutnya yang ketiga, ini perencanaan administrasi usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Tugas administrasi berhubungan dengan pencatatan semua kegiatan usaha yang diperlukan bagi kelancaran dan pengelolaan perusahaan. Tugas tersebut meliputi pencatatan data transaksi bisnis, keuangan, produksi, persediaan produksi, dan lain-lain. Nah, adapun maksud dan tujuan dari adanya administrasi ini ada 4 ya. Yang pertama, agar wirausahawan dapat memonitor kegiatan administrasi perusahaannya. Yang kedua, agar wirausahawan dapat mengevaluasi kegiatan-kegiatan pengorganisasian perusahaannya.
Yang ketiga, agar wirausahawan dapat menyusun program pengembangan usaha dan kegiatan pengorganisasian perusahaannya. Dan yang keempat, agar wirausahawan dapat mengamankan kegiatan-kegiatan usaha dan organisasi perusahaannya. Perencanaan administrasi usaha kerajinan ini pada dasarnya terdiri dari perizinan usaha, surat menyurat, pencatatan transaksi barang atau jasa, pencatatan transaksi keuangan, dan pajak pribadi serta pajak usaha. Ya, di antaranya di sini ada perizinan usaha ya. Yang pertama perizinan usaha. Di Indonesia ini pendirian usaha diatur oleh undang-undang, yaitu melalui peraturan daerah dan peraturan dari Departemen Perdagangan serta departemen atau instansi yang terkait dengan bidang usaha yang dijalankan. Surat-surat itu harus disiapkan ketika akan membuka usaha. Ya, surat yang harus disiapkan itu apa saja? Nah, surat yang harus disiapkan diantaranya adalah surat izin gangguan atau disingkat dengan HO. HO itu singkatan dari Hinder Ordonantie, dan surat izin tempat usaha atau disingkat dengan SITU. Nah, kedua surat izin ini dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Manfaat yang dapat diperoleh dari SITU dan HO ini diantaranya yang pertama ini untuk mempermudah permohonan surat izin usaha perdagangan atau mempermudah permohonan SIUP-nya ya. Kemudian yang kedua, ini dapat menjadi sarana untuk minta ganti rugi apabila tempat usaha mengalami penggusuran atau pemindahan lokasi. Yang ketiga, ini memperoleh jaminan perlindungan keamanan. Dan yang keempat, ini dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman modal di bank. Kemudian yang kedua, surat izin usaha perdagangan ya, perizinan usaha tadi. Yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan atau SIUP. SIUP ini adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. Nah, untuk memperoleh SIUP ini perusahaan harus mengisi surat permohonan SIUP, yaitu berupa formulir permohonan izin yang diisi oleh perusahaan yang memuat data-data perusahaan untuk memperoleh surat izin usaha perdagangan, baik kecil, menengah maupun besar. Ya, berikutnya adalah perencanaan administrasinya, yaitu tentang surat menyurat. Nah, kegiatan surat menyurat ini adalah salah satu kegiatan dalam bentuk hubungan dengan pihak lain seperti pemasok dan pelanggan. Jenis surat yang digunakan dalam kegiatan usaha tersebut ini disebut sebagai surat niaga. Nah, jenis-jenis surat niaga ini ada beberapa. Yang pertama surat perkenalan, yang kedua surat permintaan penawaran, yang ketiga surat penawaran, yang keempat surat pemesanan, yang kelima surat pemberitahuan pengiriman barang, yang keenam surat pengaduan, dan yang ketujuh adalah surat pengiriman pembayaran. Kemudian yang C, ini pencatatan transaksi barang atau jasa. Bukti transaksi perusahaan ini terbagi menjadi dua, yaitu bukti transaksi intern dan bukti transaksi ekstern. Nah, ya kita lihat yang pertama bukti transaksi intern. Bukti transaksi intern adalah bukti transaksi yang dibuat oleh dan untuk intern perusahaan. Nah, adapun bukti transaksi intern ini terdiri dari yang pertama bukti kas masuk. Bukti kas masuk itu adalah tanda bukti bahwa perusahaan telah menerima uang secara tunai, misalnya pembayaran tagihan dari perusahaan lain. Kemudian yang kedua bukti kas keluar, yaitu tanda bukti bahwa perusahaan telah mengeluarkan uang tunai, misalnya pembayaran gaji, pembayaran utang, atau pengeluaran-pengeluaran lainnya. Kemudian yang kedua adalah bukti transaksi ekstern. Nah, untuk bukti transaksi ekstern ini adalah bukti transaksi yang berhubungan dengan pihak luar. Bukti transaksi ekstern ini diantaranya yang pertama adalah faktur. Faktur itu adalah tanda bukti pembelian atau penjualan secara kredit. Nah, faktur ini dibuat oleh penjual
dan diberikan kepada pihak pembeli. Yang kedua, kwitansi. Kwitansi itu adalah bukti penerimaan sejumlah uang yang ditandatangani oleh penerima uang dan diserahkan kepada yang membayar sejumlah uang tersebut. Yang ketiga, nota. Nota itu adalah bukti atas pembelian sejumlah barang secara tunai. Nah, nota dibuat oleh pedagang dan diberikan kepada pembeli. Yang keempat, nota debit. Nota debit ini merupakan bukti transaksi pengiriman kembali barang yang telah dibeli, yang berisi informasi pengiriman kembali barang yang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan atau permintaan pengurangan harga. Nah, bukti ini dibuat oleh pihak pembeli. Yang kelima, nota kredit. Nota kredit ini merupakan bukti transaksi penerimaan kembali barang yang telah dijual atau bukti persetujuan dari pihak penjual atas permohonan pembeli untuk pengurangan harga barang karena sebagian barang rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Bukti ini dibuat oleh pihak penjual. Kemudian yang terakhir adalah cek. Cek itu adalah surat perintah yang dibuat oleh pihak yang mempunyai rekening di bank agar bank membayar sejumlah uang kepada pihak yang namanya tercantum dalam cek tersebut. Berikutnya pencatatan transaksi keuangan. Transaksi keuangan ini dicatat dalam laporan keuangan yang disusun secara berkala. Laporan keuangan terdiri dari 4 item, ya. Yang pertama, ini adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini adalah laporan yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada suatu periode akuntansi atau 1 tahun. Nah, laporan laba rugi ini terdiri dari pendapatan dan beban usaha. Kemudian yang kedua, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini adalah laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik atau laba yang tidak dibagikan pada suatu periode akuntansi karena adanya transaksi usaha selama periode tersebut. Yang ketiga, neraca. Neraca itu adalah daftar yang memperlihatkan posisi sumber daya perusahaan serta informasi tentang asal sumber daya tersebut. Nah, neraca ini terbagi 2 sisi, yaitu sisi aktiva dan sisi pasiva. Untuk sisi aktiva, ini merupakan daftar kekayaan perusahaan pada suatu saat tertentu. Sedangkan sisi pasiva, ini menunjukkan sumber dari mana kekayaan itu diperoleh. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas ini adalah laporan yang menunjukkan aliran uang yang diterima dan digunakan perusahaan di dalam satu periode akuntansi beserta sumber-sumbernya. Oke, yang berikutnya yang E adalah pajak. Nah, setiap wajib pajak ini harus memiliki NPWP. NPWP itu singkatan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP itu adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan. Nah, NPWP ini digunakan sebagai tanda mengenal diri atau identitas wajib pajak. Yang keempat, perencanaan pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Nah, pemasaran ini tidak hanya bagaimana memasarkan produk supaya laku, tetapi juga harus memiliki nilai lebih bagi pelanggannya. Beberapa hal penting yang berkaitan dengan aspek pemasaran, ini diantaranya, yang pertama, kita harus memahami seni menjual. Kenapa harus memahami seni menjual? Karena penjual itu tidak hanya menjual produk atau bisnisnya saja, tetapi juga menjual kualitas produk tersebut. Kemudian yang kedua, ini menetapkan harga jual. Nah, menjual produk dengan harga mahal, ini akan berisiko produk tidak laku dijual. Sebaliknya, menjual dengan harga murah juga akan berdampak pada persepsi konsumen terhadap kualitas produk. Untuk itu penetapan harga harus disesuaikan dengan target pasar, segmen pasar, dan posisi produk di pasar. Nah, sebelum menentukan harga produk di pasar, perlu mempertimbangkan faktor utama dari jenis biaya yang akan menentukan harga. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan harga, ini diantaranya yang pertama adalah
biaya bahan baku dan suplainya. Biaya ini menjadi biaya utama dalam penentuan harga jual produk. Kemudian yang kedua adalah biaya overhead. Biaya overhead itu adalah biaya yang tidak dapat dikaitkan secara langsung dengan produksi suatu produk atau jasa. Contohnya adalah biaya administrasi, biaya pengiriman, biaya alat tulis kantor, biaya sewa kantor, biaya telepon, dan biaya listrik. Yang ketiga, biaya tenaga kerja. Contohnya adalah biaya gaji karyawan, uang lembur, insentif, atau bonus. Nah, untuk menentukan harga jual sebuah produk, maka perlu mengetahui total biaya atau total cost yang dibutuhkan dalam membuat produk tersebut. Nah, bagaimana menghitung total cost atau biaya total dari suatu produk? Nah, biaya total itu berasal dari total biaya bahan baku ditambah total biaya overhead ditambah total biaya tenaga kerja. Nah, penentuan harga jual produk ini dapat ditentukan dengan 3 cara. Yang pertama, ini harga berdasarkan harga pasar atau market based price. Harga suatu produk ditentukan berdasarkan pada harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen atas suatu produk. Itu yang dimaksud dengan market based price. Nah, kita dapat menentukan harga sama dengan tingkat harga pasar agar dapat ikut bersaing, atau dapat juga ditentukan lebih tinggi atau lebih rendah dari tingkat harga dalam persaingan. Itu semua tergantung strategi dan segmentasi pasar kita. Yang kedua, harga berdasarkan biaya atau cost based price. Nah, metode ini yang paling banyak digunakan karena metode ini menentukan harga berdasarkan total biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk yang dijual ditambah sejumlah persentase tertentu sebagai laba. Yang ketiga, harga berdasarkan titik impas atau break-even point based price. Nah, break-even point based price ini adalah tingkat produksi di mana total pendapatan sama dengan total pengeluaran dalam setiap produksi. Disebut impas karena pendapatan dan pengeluaran sama nilainya. Besaran laba bersih untuk periode tersebut adalah 0 atau kita sering menyebutnya sebagai balik modal. Oke, berikutnya lagi adalah menganalisis kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ini adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk atau hasil yang bisa dirasakan dan sesuai dengan harapannya. Metode-metode yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan diantaranya adalah yang pertama, sistem keluhan dan saran. Sistem ini bisa menggunakan cara formulir isian, kuesioner, uji sampel secara langsung dengan cara tanya jawab pelanggan. Bisa juga menggunakan email, faksimiles, telepon, dan situs jejaring sosial. Kemudian yang kedua, survei kepuasan pelanggan secara berkala. Nah, supaya hasilnya tepat dan akurat, ini survei kepuasan pelanggan perlu dilakukan lebih dari 1 kali survei. Ya. Kemudian yang ketiga, ghost shopping atau mystery shopper. Cara ini adalah dengan mempekerjakan orang untuk berpura-pura menjadi pembeli. Orang ini akan melaporkan hal-hal positif dan negatif dari pelayanan serta manfaat dari sebuah produk. Berikutnya lagi adalah promosi. Promosi ini adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan guna mengomunikasikan, mengenalkan, dan mempopulerkan kepada pasar sasarannya. Ada 6 kegiatan dan rencana yang bisa dilakukan untuk mengomunikasikan produk dan merek usaha. Yang pertama yaitu penjualan personal atau personal selling. Personal selling ini adalah komunikasi langsung antara penjual dengan calon pelanggan yang dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu produk untuk membentuk pemahaman pelanggan terhadap produk sehingga pelanggan kemudian akan mencoba dan akhirnya membelinya. Yang kedua adalah iklan atau advertising. Iklan ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun perusahaan
untuk mengumumkan keberadaan sebuah produk atau jasa kepada masyarakat umum dengan harapan dapat meningkatkan penjualan. Iklan didistribusikan dengan berbagai media, baik media cetak maupun elektronik. Ada juga yang didistribusikan dengan selebaran, banner yang dipasang di pinggir jalan, stiker yang ditempel di angkutan umum, ada juga billboard dan baliho-baliho di tempat-tempat yang strategis. Nah, saat ini banyak perusahaan yang menggunakan internet dan media sosial sebagai media iklan. Yang ketiga adalah promosi penjualan atau sales promotion. Sales promotion ini adalah suatu kegiatan kampanye sebuah produk atau jasa dengan selalu ditandai oleh adanya pemberian insentif atau rewards untuk merangsang pasar agar melakukan tindakan membeli dengan segera saat itu juga. Nah, promosi ini memiliki batas waktu tertentu. Diharapkan dalam tenggang waktu tersebut ini dapat meningkatkan penjualan dengan cepat. Setelah masa periode promosi berakhir, maka penawaran akan kembali kepada keadaan semula atau kepada penawaran normal. Yang keempat, publikasi atau publication. Nah, publication adalah pesan dari pihak ketiga kepada konsumen atau produsen tentang image, keunggulan atau kekurangan suatu produk. Ini biasanya tanpa dibayar. Contohnya berita-berita di media massa, baik cetak maupun online, ini yang mengupas suatu produk. Bahkan di YouTube juga suka ada orang yang sering mengupas produk-produk keluaran baru, dikupas detailnya. Itu masuk kategori publikasi karena orang yang mempublikasikan atau media yang mempublikasikan ini tidak dibayar. Kemudian yang kelima itu sponsorship. Sponsorship itu merupakan kegiatan memberi dana atau membiayai suatu kegiatan supaya pihak penerima keuangan sponsorship itu tadi adalah suatu kegiatan memberikan dana atau membiayai suatu kegiatan supaya pihak penerima uang tadi keuangannya tetap lancar atau menjadi semakin kokoh. Pihak yang mendanai itu disebut sebagai sponsor. Sedangkan yang terakhir yaitu komunikasi di tempat konsumen yang akan membeli. Nah, ini disebut sebagai point of purchase ya. Jadi point of purchase itu lokasi yang didesain khusus untuk menangkap perhatian konsumen di mana transaksi terjadi. Ya, biasanya dalam bentuk display-display di toko-toko. Itu masuk ke dalam point of purchase. Ya. Kiranya sampai sini dulu belajar kita hari ini, bisa kita lanjutkan untuk minggu depan. Ya, terima kasih.